hama tanaman brasiki. Ya, hama tanaman brasiki ini cukup familiar mungkin di kita. Cuma nanti mungkin saya tanya dulu salah satu dari kalian. Kalian tahu nggak brasiki itu salah satunya adalah apa? Tanaman brasiki tanaman apa sih? Ada yang tahu? Halo, ada yang tahu? Halo? Tanaman brasiki tanaman apa coba? Ada yang tahu nggak? Hah? Gimana? Gimana nih? Tadi suaranya kurang jelas. Kubis, Bapak. Kubis, Pak. Kubis apa lagi yang lain itu? Tanaman brasiki. Kembang kol, Pak. Kembang kol, apalagi? Brokoli. Brokoli dan seterusnya. Oke. Berarti brasiki itu famili brasiki itu cukup luas juga ya. Cukup banyak juga jenis yang ada di dalamnya sehingga cukup banyak harus kita tahu ya. Coba saya share ya. Kalian tahu tanaman kale belum? Halo? Kalian tahu tanaman kale belum? Belum pernah tahu, Bapak. Belum tahu, Bapak. Sudah tahu? Pernah dengar, Pak. Ada yang sudah tahu? Wah, oke. Sejarah tanaman kale. Oke. Tanaman kale ini juga merupakan turunan dari tanaman kubis-kubisan ya. Yang menarik adalah dari tanaman kale ini harganya lumayan tinggi. Kalau kalian tahu per kilonya itu ada di angka minimal Rp90.000 per kilonya. Seperti tanaman kale. Ada kale curly, ada kale nero. Ini yang kale yang curly dan kale yang nero dia lebih cenderung tidak banyak. Nah, seperti ini. Ini nero black lacinanto. Ini ya. Nero, so tadi untuk yang curly seperti ini. Nah, ya. Ini kale curly bisa ditanam di hidroponik dan bisa ditanam di di tanah begitu. Kale pun banyak macamnya ya. Yang kalian lihat di sini adalah curly kale, ada premier kale, ada lacinato nero tadi itu, ada juga Russian kale, ada di sini ya. Ada red door kale, ada walking stick kale, banyak macam ini ada red Russian kale, banyak macam. Cuma yang umum di Indonesia itu ada yang kale curly dan kale nero. Gitu ya. Oh ya, agar menarik mungkin kalian bisa on cam begitu ya, biar enak begitu. Kemudian selain tanaman kale, kalian tahu nggak tanaman apa ini? Bikin surat, Mbak Yu. Pernah lihat nggak tanaman ini? Pernah lihat nggak? Belum pernah, Bapak. Nah, ini adalah Brussels sprout plant, ya. Dia itu seperti kubis, ya. Tapi kalau kubis kan dia kan di satu tanaman dia seperti kubis. Kalau kubis itu kan cropnya itu kan kepalanya jadinya kubis gitu. Nah, kalau si Brussels sprout dia itu kecil-kecil tapi dia berada di sepanjang ujung batang dari tanaman tersebut. Nah, contoh ini ya. Kelihatan ya? Nah, ini ya. Dia ada di sekitar batangnya, buahnya. Itu Brussels sprout plant. Di Indonesia masih belum banyak. Di Jember saya masih belum nemu. Nah, rencana saya juga menanam ini rencananya saya ingin Pak. Ini Brussels sprout ini ya. Belum pernah lihat ya, belum pernah tahu ya. Iya, Bapak belum pernah tahu. Oke, ini buahnya kecil-kecil ini. Nah, kecil seperti ini. Betikul tapi ukurannya kecil-kecil. Kayaknya crunchy juga jadi buat. Nah, harganya juga lumayan mahal. Oke, selanjutnya kalian pernah lihat ini enggak? Kol apa biasanya susah juga. Kol rabi plant. Nah, ini juga adalah tapi ini pembesaran di batang, bukan di umbi ya, pembesaran di batang. Nah, sekedar kalian tahu itu semua adalah bagian dari perkembangan dari yang namanya kubis. Ya, saya kembalikan lagi. Bisa yang lain juga on cam ya. Oke, seperti ini turunannya. Jadi kalian tahu ya, mungkin kemarin sudah disampaikan oleh siapa Pak Bu Tati ya. Jadi ini awalnya adalah original white brassicae, awalnya yang ada di tengah ini, ya.
Nah, itu adalah kubis liar atau kalau kita kenal sebagai kubis pantai. Ya, itu nama ilmiahnya Brassicae oleracea. Ya, Brassicae oleracea kemudian dikembangkan di entah itu melalui kultur jaringan atau persilangan. Jadi seperti ini. Ya. Ada yang dalam bentuk cauliflower, ini cauliflower apa? Bunga kol ya. Ada cabbage, itu adalah kubis, ada tadi Brussels sprout, ada kohlrabi tadi itu ada yang bentuk kale, ada yang bentuk brokoli. Nah, sebenarnya kita coba kaji sebenarnya. Nah, ini. Nah, ini pengembangannya. Ya. Strain kohlrabi itu yang dimodified adalah stemnya. Stem itu apa? Stem itu apa? Oke, batang. Jadi batangnya jadi seperti ini kohlrabi ya. Tadi yang saya tunjukkan yang terakhir itu. Kemudian modifikasi pada daunnya, leaf-nya menjadi kale. Kale tadi yang saya bilang harganya lumayan ya, sekilo 90.000. Ini kale. Kemudian yang modifikasi flower, maksudnya apa? Bunganya, kepala bunganya, dan juga batang yang menjadi yang namanya adalah brokoli. Brokoli hijau ini ya. Kalau di orang Indonesia kan di Jawa Jember itu kan ada brokoli hijau dan brokoli putih. Brokoli putih maksudnya kan bunga kol ya. Nah ini brokoli itu adalah modifikasi dari bunga dan batangnya. Kemudian modifikasi dari segi lateral leaf budnya, tumbuh pada lateral daunnya itu juga dinamakan sebagai Brussels sprout. Kemudian ada kubis, itu juga pada bagian pangkal dari titik dari daun. Kemudian ada juga terakhir adalah bunga kol, flower. Nah, cukup bervariasi ya, cukup bervariasi. Makanya Brassica oleracea ini kalau kalian browsing misalnya kalian mau penelitian Pak Coy gitu ya, nah itu nanti biasanya Brassicae apa var, ada var-nya, VAR itu karena pengembangan. Pak Coy, Kailan, kemudian Mbak Coy, sawi hijau, kemudian sawi bunga, sawi marokot itu semua juga dari Brassica oleracea. Oh sorry, bukan dari Brassica tapi dari Brassica, saya lupa istilahnya. Brassica apa begitu, beda. Tapi sama-sama dari kubisan. Jadi Pak Coy, Kailan, Mbak Coy, kemudian juga apa lagi tadi? Sawi mie, sawi marokot itu semuanya berasal dari Brassicae. Saya lupa nama persisnya ya. Oke, jadi pengembangannya begitu sangat luas sekali begitu. Brussels sprout itu juga baru sekitar 3 tahun yang lalu. Kalian pernah lihat water semangka timun semangka? Pernah belum? Belum ya. Di semangkanya itu Timun lonjong. emas itu Bapak? Bukan, timun semangka. Jadi dia kecil. Saya lupa nama istilahnya itu ya. Jadi semangka, cuma ukurannya sejempol begini. Jadi semangka yang disinangkan dengan timun, katanya seperti itu. Ada juga yang lagi terbaru kemarin adalah lupa kemarin, itu yang mengembangkan dari BC. 2 tahun lalu sempat ramai juga itu. Apel apa gitu. Jadi persilangan antara apel dengan apa begitu. Saya lupa namanya. Ada banyak juga pengembangannya. Dan ini kalian harus tahu minimal. Kenapa Brassicae dimasukkan ke BTP? Karena Brassicae ini merupakan tanaman hortikultura yang cukup menjanjikan juga. Ya. Tuh, ya. Jadi kalian harus tahu. Jadi kalian baru tahu ya sekarang ya, pengembangan dari Brassicae oleracea itu jadinya adalah brokoli, kale, kohlrabi, Brussels sprout, baru tahu sekarang ya. Oke, Bapak. Oke, tadi belum terlambat ya. Minimal kalian sudah tahu dulu ya. Belum kalian lulus, kalian nggak dirayain brokoli itu apa gitu-gitu ya. Oke. Nah, kita akan membahas terkait dengan hama-hamanya. Ya, saya akan membahas hama pentingnya saja. Oke, ini referensi dari luar ya. Cabbage itu ada kubisan ya. Itu ada beberapa. Ada Protella silostella, ada Pieris brassicae, cuma di Indonesia tidak ada. Ada Croxidolomia binotalis atau Papafonana, itu ada di Indonesia, dan yang terakhir adalah cabbage borer, itu tidak ada. Umumnya yang di Indonesia itu ada 4. Ya, pertama adalah Diamondback moth atau Protella silostella, ada juga cabbage head caterpillar atau Croxidolomia, ada cabbage apis atau kutu daun. Pada kubis juga ada flea beetle. Flea beetle ini kumbang kecil, ya. Cuma yang paling berbahaya di kubis-kubisan adalah ini, Diamondback moth sama cabbage head caterpillar. Itu yang paling ngeri pokoknya. Selain kutu daun dia musiman. Kalau flea beetle juga dia musiman. Oke, kita bahas satu persatu ya, secara singkat. Nah, ini adalah Diamondback moth atau Protella silostella. Kenapa dia dinamakan Diamondback? Karena pada imagonya, pada
serangga dewasa di bagian belakang itu ketika dia terlipat itu seperti bentuk diamond. Ini ya di pojok kiri ini, dan dia terlipat, nah seperti bentuk diamond. Saya juga bingung diamondnya sebelah mana, cuma ya kata orang begitu. Ya, jadi keponya jangan dikepoin, cukup tahu aja begitu ya. Misalnya kalau saya kan kepo, masa sih Pak, mana ada diamondnya gitu. Pokoknya gitu dah. Pokoknya sudah begitu ya. Oke, yang menarik dari Volotella silostella, dia adalah hama utama pada tanaman Brassicae karena dia punya karakter oligofag. Ini pelajaran atau mata kuliah di bioekologi OPT. Ya, jadi dia tuh spesialis hanya pada satu famili tanaman saja. Ya, kan ada yang oligofag, polifag, sama monofag ya. Monofag itu dia satu spesies. Contohnya apa? Contohnya adalah ulat penggulung daun pisang. Kalian nggak pernah nemuin kan ada ulat penggulung daun kelor gitu ya, apa daun apa yang lain gitu ya. Nggak ada, dia khusus di ulat penggulung daun pisang. Itu monofag. Yang kedua adalah oligofag. Dia itu spesifik inangnya hanya pada satu famili saja. Contohnya adalah Volotella silostella ini. Kalau polifag tuh banyak, ada belalang, ada kutu daun juga sama sih, kutu daun juga beberapa spesies tapi ya. Beberapa spesies itu dia spesies ke apa? Dia itu fokus pada beberapa famili saja. Kayak gitu ya. Nah, telurnya seperti ini, kalian baca sendiri aja. Warnanya kuning kemasan. Bentuknya seperti bola football ya, football di Amerika ya, bukan football di Indonesia. Football di Amerika yang dibawa lari itu seperti itu. Kemudian saya singkat-singkat saja. Nah ini bentuknya seperti ini. Dia itu ya ini nanti akan agak mirip nih. Akan mirip ini insya Allah, tapi nggak ada praktek. Insya Allah mungkin ketika offline bisa kita praktekin. Jadi si Volotella silostella ini bentuk tubuhnya seperti torpedo, elips, silinder. Jadi dia itu di ujung-ujungnya dia itu mengecil, setengahnya agak besar, jadi mengecil loh gitu ya, torpedo begitu ya. Nah, dia punya empat instar atau 4 ganti kulit, warnanya hijau kekuningan. Kemudian pupanya itu dia itu akan diselimuti seperti jarum halus seperti ini. Nah, seperti ini. Ini cukup mengerikan ya si kawan ini. Karena dia tuh bisa menghabiskan tanaman Brassicae itu benar-benar habis. Maka tadi kan sempat di angka 15 sampai 90%. Dalam arti kenapa range luas kan tergantung dari musim, tergantung dari treatment dan tergantung dari pengendaliannya. Ya, dia cenderung menyerang pada fase awal atau fase vegetatif. Ciri-ciri khasnya kalau kalian lihat kubis, Pak Coy juga ada. Pak Coy, kailan, kale. Nah, itu kalau kalian obrak-abrik itu dia tuh akan membuang kotoran. Jadi di tempat dia makan tuh dia itu akan meninggalkan kotoran. Plus di sekitar tanam daun-daun yang rusak itu dia tuh ada jaring-jaring. Gitu. Itu jaring-jaring untuk dia mengamankan dirinya dari musuh alam. Tuh. Nah, karakter dia juga selain dia makan daun, dia itu juga akan membuat lubang misalnya di pangkal daun pakcoy itu biasanya ada bolongan. Dia makan di situ. Walaupun dia tidak menggerek, walaupun dia bukan penggerek ya, dia cuma membuat lubang nanti dia keluar lagi. Ya, ini Volotella silostella. Nah, ini menjadi sebuah ide juga buat kalian nanti untuk dibuat skripsi. Nah, banyak pengembangannya. Nah, cara pengendaliannya ada banyak sekali. Pertama adalah menggunakan menggunakan Indian Mustard. Nah, ini seperti yang ada di belakang saya ini. Di wallpaper saya, background saya itu adalah Indian Mustard atau kita kenal sebagai sawi bunga. Kalau kalian pernah dulu sempat viral di daerah Pasuruan apa di daerah Ijen begitu, itu ada satu hamparan yang isinya bunganya bunga ini kuning-kuning yang dibuat foto-foto itu adalah sawi bunga. Ya, sawi ini sebenarnya bisa satu jenis sebenarnya. Bunganya kuning-kuning. Nah, ini adalah trap crop. Kenapa trap crop? Nah, ini penting buat kalian buat gambaran. Ya. Nanti kalau kalian bicara pengendalian itu tidak cuma sekedar harus menggunakan pestisida kimia atau menggunakan hayati, juga ada pola pengendaliannya dengan cara menggunakan trap crop. Apa itu trap crop? Jadi kita menaruh tanaman yang sangat disukai oleh tanaman. Misalnya saya kasih contoh di sini, wah yang on cam hanya beberapa saja ya. Ini ketua kelasnya juga off cam ini. Ada juga misalnya saya contohkan aja misalnya Widya Agung Nugraha ya. Ketika dia dihadapkan pada sebuah pilihan makanan ya, atau mungkin Aprilia lah, saya apresiasi yang sudah on cam. Misalnya Aprilia itu dia disuruh milih antara nasi padang, nasi kucing, sama apa namanya, apalagi gacoan ya, gacoan, nasi padang,
Nasi kucing. Aprilia milih yang mana, Aprilia? Gacoan, Pak. Milih gacoan. Oke. Hampir semuanya kalau nggak milih gacoan milih nasi padang. Jarang yang memilih nasi kucing kecuali tanggal tua. Ya kan? Oke. Itu yang menjadi sama seperti di hama, serangga hama. Jadi Flutella silostella ini makanan favoritnya adalah Indian mustard. Ya, sama seperti tadi Aprilia disuruh milih nasi padang, gacoan atau nasi kucing, tentu akan memilih gacoan begitu ya. Sama seperti si Flutella silostella. Ketika dia disuruh milih, dia lebih milih adalah pada sawi bunga. Jadi harapannya ketika kita nanam beresiki selain sawi bunga, misalnya kita nanam brokoli nih, ya maka kita buat trap crop di pinggiran atau kita buat trap crop di satu sisi. Tujuannya apa? Agar si Flutella silostella itu akan terlokalisasi, gitu ya, akan tersentralisasi di sawi bunganya. Nanti habis Pak, begitu kan? Kadang-kadang kita begitu Pak. Ya nggak apa, itu kita tanggap itu adalah tumbalnya. Berarti kan kita trap crop itu selain dia memang sangat disukai, yang kedua adalah dia punya nilai value yang lebih rendah, jauh lebih rendah dibandingkan tanaman utamanya. Gitu. Nah, setelah nanti dia itu makan atau bertelur dan jadi ulat dan makan di Indian mustard itu, kita akan lebih mudah dalam melakukan pengendalian. Ya enggak? Misalnya satu bedeng ini Indian mustard ya, sedangkan tanaman brokoli kita ada 50 bedeng. Tentu kan lebih simpel kita hanya mengendalikan di satu bedeng yang ada Indian mustard tadi. Lebih efisien kan, lebih cepat gitu. Maksudnya begitu trap crop, ya. Oke. Yang kedua dengan menggunakan light trap. Ini belum pernah saya coba ini kalau light trap ini. Ternyata bisa juga. Tadi saya nemukan jurnalnya, saya masukkan. Nah, jadi menggunakan lampu berwarna kuning. Di bawahnya itu kalian lihat hijau-hijau itu adalah air. Jadi ketika dia nempel ke cahaya, kepanasan karena cahaya panas, jadi dia akan jatuh ke bawah, mati. Itu untuk menjerat imagonya atau menjerat serangga dewasanya. Karena kan dia kan termasuk moth ya, ngengat, dia aktif di malam hari. Udah beres, aman. Dan yang ketiga adalah pestisida nabati. Nah, ini bisa menggunakan 4 sebenarnya. Ada menggunakan ekstrak biji cabai. Jadi biji cabai itu sama daun mimba. Kalau ada biji mimba itu di blender, direndam 1 malam. Besoknya disaring, langsung aplikasi aja. Sama juga daun tomat. Nah, ada juga namanya itu konsep, tadi kan trap crop ya, sekarang kita bicara namanya repellent crop. Tanaman yang menolak, seperti ketika kita menggunakan lavender untuk menolak nyamuk, kan begitu ya. Nah, salah satu repellent crop dari Flutella itu adalah daun tomat, karena baunya tomat itu kan khas, sehingga tidak disukai oleh si Flutella silostella. Tapi juga dia bisa digunakan sebagai pesnap. Jadi ambil daunnya gitu, di blender, direndam 1 malam, besoknya langsung diaplikasi. Yang tomatogennya banyak, Bacillus thuringiensis, Metarhizium, dan BP. Oke. Nah, sekarang next ke temennya. Ini temennya si Flutella, hampir mirip, mesti biasanya duet maut ini 2 orang. Kalau udah duet, 2 ini, aduh sudah ampun sudah. Agak susah pengendaliannya dan dia cukup rakus sekali. Nah, ini cabbage head caterpillar karena dia itu cenderungannya dia itu makan pada crop kubisnya atau pada bunga kolnya. Makanya dikatakan sebagai cabbage head. Nah, Croxidolomia pavonana atau Croxidolomia binotalis. Ordonya itu di Lepidoptera, familinya Crambidae, genusnya Croxidolomia. Seperti itu ya. Kemudian metamorfosisnya juga termasuk metamorfosis yang sempurna ya. Oke, next. Oke, nah ini bentuknya. Beda dengan si Flutella silostella. Ini nanti kalian harus bisa bedain nih. Karena gampang-gampang susah bedainnya. Kalau kalian bisa bedain, kalian jago berarti. Nah, di Croxidolomia ini karakternya beda dengan Flutella ya. Sekilas bisa dibedain ya. Ya, pokoknya kalau yang si Croxidolomia itu di bagian badannya itu ada semacam loreng warna hijau gelap dan hijau muda, ya kan? Kemudian kecenderungan kepalanya berwarna merah. Oke, itu bisa kita bedain kalau sudah besar. Tapi kalau misalnya Croxinya masih instar 2, kemudian Flutellanya masih instar 2 itu agak susah. Ya, cuma karakternya ya kalau kalian udah terbiasa nanti udah bisa bedain ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang menarik adalah pupanya itu berada di dalam tanah. Jadi dia setelah jadi pupa dia itu akan menjatuhkan diri ke permukaan tanah dan dia akan berpupa di situ. Nah, itu untuk karakter Croxidolomia. Dan langsung saja ke serangannya. Nah,
Karakter serangannya juga beda dengan si Flutella ya. Kalau Flutella itu kecenderungan dia tuh menyerang pada fase vegetatif. Dengan ciri ada jaring-jaringnya. Nah, kalau si Croxidolemia dia nyerang pada fase generatif. Nah, ini pada brokoli, pada bunga kol dan kubis mungkin bisa dibedain ya. Tapi kalau kita bicaranya Pak Coy yang nggak punya buah gitu ya, atau bunga kailan yang nggak punya buah itu agak susah, biasanya sudah nyampur sudah. Nah, Croxidolemia ini tidak punya jaring-jaring seperti pada Flutella, cuman dia itu pasti memakan pada bagian daun dulu. Sehingga nanti daunnya itu bolong-bolong. Dia itu menyisakan bagian epidermis. Seperti yang ada di pojok kanan atas ini. Nah, itu kan dia hanya makan permukaannya saja dan menyisakan epidermis bagian bawah. Nah, itu ciri khasnya. Kemudian yang kedua ada dia paling sangat suka makan di titik tumbuh. Seperti yang di bawah gambar ulat tadi itu seperti ini. Ini mati, tubuhnya mati sudah ini. Susah ini. Susah untuk hidup lagi nih si tanamannya. Dia nggak bisa nge-crop. Kalaupun dia dipacoy, dia sudah nggak bisa diapain lagi. Dia harus short ya. Ini serangan parah seperti itu ya. Nah, cara pengendaliannya sama seperti Flutella dengan menggunakan trap crop tadi dengan Indian Mustard atau menggunakan Refugia Melampodium. Melampodium ini saya berikan contoh saja ya. Coba saya subscribe dulu. Melampodium. Refugia Melampodium. Dia tuh kayak bunga matahari kecil. Nah, seperti ini. Kalian pasti pernah lihat nih biasanya. Ada yang tahu? Ada yang tahu tanaman ini? Melampodium. Ada yang tahu nggak? Belum pernah tahu, Bapak. Belum tahu. Ini. Kelihatan nggak? Sorry, bisa searching. Ya, baru muncul Pak. Ya, ini. Pernah tahu nggak? Tahu pasti. Iya, Bapak. Pernah tahu. Yang dia ngerumpul bunganya. Nah, Seperti ini. Ya, Melampodium nama. Ini oleh penelitian mahasiswa Agortek juga 2016, Saifuddin atau Saif itu dia membuktikan Melampodium ini efektif untuk menolak serangan dari Croxidolemia dan juga dari Flutella Silostella. Gitu ya. Kemudian pestisid nabatinya itu bisa menggunakan daun sirsak dan juga sirih merah. Daun sirsak itu sifatnya adalah antividen, jadi dia membuat si Croxidolemia itu tidak doyan makan karena pahit. Kemudian ada namanya sirih merah, tahu sirih merah ya? Nah, itu dibuat efektivitasnya sebagai racun syaraf. Itu nanti biasanya di blender dicampur, dijadikan pestisida nabati. Seperti itu ya. Itu entomotogen juga seperti itu. Nah, oh ya, berarti induk, saya ingat ya, induk dari Pak Coy, Kailan, kemudian juga Sawimi, saya Maroko itu adalah Brassicae duncea. Jadi Indian Mustard adalah white Indian Mustard. Jadi dia itu adalah termasuk sawi indukan yang nanti bisa dikembangkan, disilang dan segala macamnya, dimodifikasi menjadi turunannya adalah Pak Coy, Sawimi, Maroko, dan Kailan. Gitu ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah kutu daun, cabbage apit. Nah, banyak macamnya, ada Bravicorina brassicae, cuma saya belum pernah nemuin ini, saya dapat referensi dari luar. Yang umumnya ada di Indonesia itu adalah Missus parsiaceae. Warnanya hijau, seperti pada pojok kanan bawah. Ini kalau sudah nyerang lumayan ini, karena dia musiman, terutama pada saat fase transisi musim hujan ke musim kemarau atau musim kemarau ke musim hujan. Ya, Missus parsiaceae warnanya hijau. Beda dengan kutu daun yang nyerang pada tanaman legum seperti kacang-kacangan. Kacang panjang itu dia tuh Apis crassifora, gitu ya. Seperti itu. Nah, ini juga cukup mengkhawatirkan karena serangan dia itu bisa mengakibatkan tanaman itu menjadi layu, kuning. Karena disedot terus gitu cairannya. Kemudian dia mengalami yang namanya perubahan bentuk daun. Di bentuk daunnya itu kayak kerdil, kayak keriting begitu. Kemudian dia akan stuck. Apalagi ketika si kutu daun dia menyerang pada fase atau pada titik tumbuh. Kemudian yang menjadi kurang enak lagi karena beberapa kutu daun itu hampir semuanya sih dia menjadi vektor virus. Jadi kadang-kadang kalau sudah kena si kutu daun ini, dia itu nanti daunnya akan menguning. Nah, ini yang jadi repot juga ini. Gitu ya. Seperti ini ya. Agak sedikit menggelikan gitu kalau kalian lihat.
ketika dia ngumpul banyak begini, gitu ya. Oke, seperti itu cara pengendaliannya. Ya ini saya basisnya pengalaman ya, dan juga beberapa jurnal. Pertama adalah dengan menggunakan repellent crop. Tadi saya bilang adalah tanaman penolak. Itu menggunakan atau ditumpang sari dengan yang namanya basil. Tahu basil kalian? Yang cewek tahu basil belum? Tahu, Pak. Tahu ya, alhamdulillah. Dia kayak kemangi ya, cuma dia lebih tajam. Ya, basil, kemangi dan mint. Tahu daun mint ya, pasti tahu lah. Itu juga bisa dikombinasi untuk menolak si kutu daun datang. Kemudian kalau sudah ada, kita menggunakan namanya pestisida nabati dengan daun tembakau. Ini daun tembakau kering ya, dikering anginkan. Pak, kalau cowok mungkin nanya, Pak kalau saya pakai baku yang buat rokok gimana Pak? Boleh, asalkan jangan baku rasa-rasa. Ya, pakai yang baku sudah kering bisa. Nanti dicampur dengan kulit telur. Cangkang telur, kalian keringkan dulu, kalian cacah. Ini kalian rendam juga dalam air satu kali 24 jam, bisa langsung diaplikasikan. Gitu ya. Ini to cabbage habit. Nah, kita next lagi langsung masuk ke yang namanya flea beetle. Nah, flea beetle ini yang menjadi hama di kubis-kubisan adalah Pilotreta spp. Nah, ini dia Lolometabola, familinya, ordonya dia Hemiptera. Coleoptera ya, Coleoptera. Kemudian familinya adalah Chrysomelidae dan jenisnya adalah Pilotreta. Seperti ini ya. Ordonya dia sempurna. Nah, yang menjadi karakter dia menjadi hama itu adalah pada fase imagonya. Karena dia makan pada bagian daun dan itu bolong-bolong. Mungkin bolong-bolongnya kecil ya, tapi ketika sudah serangan parah, saya pernah itu pada bulan 8 tahun 2021 itu tanaman saya di kebun itu hampir semuanya kena Pilotreta. Jadi visualnya jelek banget. Seperti ini serangannya ya. Nah ini. Nah, jadi dia makannya seperti ini nih, menyisakan banyak sekali lubang-lubang dan itu kan akan mengulangi estetika dari bentuk visual daunnya. Ya, jangan makan dan mengeluarkan lubang-lubang kecil seperti itu. Nah, itu yang paling bahaya adalah imagonya. Jangan pada larvanya dia itu makan pada bagian akar, tapi cuma tidak terlalu berbahaya juga. Nah, cara pengendaliannya, nah yang saya tahu itu dengan menggunakan pestisida nabati. Dengan menggunakan belum saya ganti. Jadi bukan daun tembakau atau kulit telur, dia menggunakan namanya sirih Cina. Kalian pernah lihat ini nggak belum? Sirih Cina tahu ya? Ini misalnya kalau kalian sering main ke kampus, dia itu ada di depannya prodi proteksi tanaman. Ya, namanya sirih Cina. Nah, itu bisa dibuat pestisida nabati. Cukup signifikan juga. Oke. Sampai sini ada pertanyaan kira-kira? Diskusi saja. Apa saja terkait dengan kubis, nggak masalah dah. Ada? Izin bertanya mungkin Bapak. Gimana Aldila? Ya saya masih bingung itu perbedaan dari pola penyerangan dari ulat yang tadi Bapak. Lupa saya namanya sama yang kayak kumbang itu tadi. Itu perbedaannya di mana Bapak? Apakah ya, kalau paham. ulat itu sampai mati tanamannya atau bagaimana? Ya, kalau tadi ya ini ya. Croxidolomia. Oke. Ini kan? Benar ya, Dil ya? Iya, Bapak. Yang Croxidolomia dengan yang si flea beetle. Kalau si Croxidolomia awalnya dia lubang-lubang kecil. Tapi lama-lama dia membesar seperti ini. Yang di bawah ini. Yang kamu lihat kubis itu. Jadi tinggal tulang-tulang daunnya saja. Nah, sedangkan si flea beetle dia tidak seganas itu. Dia hanya nanti menyisakan daun itu bolong-bolong kecil-kecil banyak banget. Kayak mana berarti ya? Kayak ini cuma dia bolong-bolongannya banyak sekali. Tidak sampai mati, tidak sampai tulang daun, tetap ada daunnya, cuma dia bolong-bolongnya banyak. Sehingga ketika dijual itu ya kurang sip begitu. Jadi menurunkan nilai visual. Kalau cuma beberapa enggak masalah, kalau misalkan ada banyak seperti itu ya Aldila ya. Nah, nanti kalian tuh persoalan Flutella dan Croxidolomia itu menarik untuk kalian buat skripsi, kalian buat mungkin PKM. Karena Flutella dan Croxidolomia ini benar-benar tidak akan pernah ada habisnya. Baik itu secara umum pengendaliannya dengan menggunakan pestisida nabati dengan menggunakan entomopatogen, atau bahkan pengendalian seperti yang berbasis pada agrosistem atau rekayasa agrosistem. Ya, saya pribadi lebih banyak concern di rekayasa agrosistem sehingga
saya banyak mengkaji terkait dengan gimana sih cara nguranginnya. Mungkin yang menarik itu yang mungkin sudah ada, tapi pingin saya ulangi lagi untuk dibuat skripsi itu atau penelitian. Itu adalah mengetahui, ya. Tadi kan kita tahu nih kalau si Flutella silosella kan prep crop-nya adalah Indian mustard. Tapi itu kan referensi dari tahun 1982. Nah, saya ingin tahu lagi, saya ingin update nih dengan bertambahnya varian dari brassicae seperti kale, brokoli dan seterusnya. Kira-kira preferensi dari semua tanaman kubis-kubisan dia akan lebih tertarik pada apa? Jadi pengujian seperti tadi saya bilang dihadapkan pada sebuah posisi di mana dia nanti dihadapkan pada kale, pada brokoli, pada kubis, pada bunga kol, pada pakcoy. Mana yang dia paling suka dari parameter kerusakannya? Mana yang paling banyak kerusakan yang ditimbulkan? Nah, berarti kita beranggapan bahwa itu adalah tanaman yang paling disukai. Nah, poinnya apa? Berarti kita tahu Flutella itu sangat suka pada tanaman ini. Sehingga mungkin nanti bisa jadi langkahnya adalah ke tanaman trap crop. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan repellent crop juga menarik untuk tanaman brassicae. Maksudnya repellent crop ini yang sifatnya bisa untuk menolak. Karena kan basisnya serangga itu dalam mendapatkan si tanaman inangnya itu interaksi dengan senyawa. Jadi saya contohkan aja ya, misalnya jangan cewek, saya contohnya cowok aja deh. Misalnya si Towi yang belum on cam itu dia sedang mungkin gini, satu kelas ini lagi pengen mencari ketua kelas Tantowi yang nggak tahu kemana, dia nggak on cam gitu ya. Nah, kemudian ternyata Tantowi itu punya bau yang khas. Kalian diminta untuk mencari Tantowi itu dalam ruangan yang tertutup, tapi tidak menggunakan visual mata, tapi menggunakan aroma. Ya kan? Tentunya ketika kalian diberikan sebuah challenge, misalnya siapa lagi nih? Si Vikram, ya, si Vikram Muhammad Vikram ini disuruh nyari si Tantowi misalnya. Gitu kan? Suruh nyari si Tantowi dengan mata tertutup. Tentu si Ikram ini ketika menyari Tantowi dengan mata tertutup, akan lebih mudah mana? Akan lebih mudah Ikram itu mencari Tantowi ketika dia sendirian dalam ruangan atau ketika Tantowi sedang kumpul sama teman-temannya 10 orang. Lebih mudah mana kira-kira? Tentu lebih mudah ketika sendiri. Kan begitu? Nah, gitu kan? Karena mungkin Tantowi kan punya bau yang khas ya. Misalnya baunya seperti apa begitu ya. Saya nggak tahu. Mungkin teman-teman dekatnya tahu baunya Tantowi seperti apa ya. Gitu ya. Nah, sama seperti juga di hama. Di hama itu juga mengandalkan yang namanya bau. Walaupun mata visual iya, tapi juga dia menggunakan bau. Sederhananya seperti ini. Ketika tanaman itu sendirian, monokultur, maka hama itu akan lebih mudah untuk menemukan inangnya. Ya enggak? Jadi si ikan akan lebih mudah nemuin Tantowi. Tapi kalau kita rekayasa dengan menggunakan tanaman tumpang sari, misalnya kita yang dikit terkait dengan sustainable agriculture ya. Misalnya dengan tumpang sari dengan apa, sehingga si Flutella itu akan sulit mencari si Tantowi. Kenapa? Karena ada si Pratama di situ, sehingga bingung ini mana sih yang Tantowi sih, nah, gitu. Karena bias baunya. Nah, apalagi ketika kita menggunakan yang namanya tanaman repellent crop yang dia punya cenderungan baunya yang menyengat, sehingga akan mendistraksi si senyawa aslinya dari brassicae. Nah itu yang saya lagi concern, tertarik ke bidang situ. Sida nabati juga menarik juga untuk dikaji. Tapi mungkin pengkajiannya di lab ya. Karena pesida nabati ini menurut saya dulu sempat rame di tahun 2016 itu angkatan 16 itu banyak yang penelitian tentang pesnat. Cuma sekarang sudah berganti arah. Tapi menurut saya pesnat tetap bisa dikaji dari beberapa sisi. Ya, nanti kita akan bahas di lain waktu. Gitu ya. Jadi seperti itu model-model permainannya. Jadi ada repellent crop yang dia itu menolak, ada yang sifatnya trap crop sebagai perangkap, ada yang sifatnya malah dia itu menarik. Contohnya adalah Parifugia.
Nah, Melampodium ini, yang saya tunjukkan tadi ini, ini Melampodium. Ternyata dia itu tanaman bunganya itu bisa menarik beberapa parasitoid dan predator dari si Croxidolomia, sehingga bisa dikembangkan. Nah, ada beberapa hal mungkin yang ingin saya sampaikan kepada kalian. Sebentar saya coba tunjukkan sebentar. Nah, terkait dengan saya pernah bahas ini kalau nggak di SPB di BTP, saya lupa. Sebentar ya, saya tunjukkan sebentar. Nah, oke. Nah, ini kalian kelihatan nggak ini? Nah, kelihatan belum? Kelihatan, Pak. Ya. Jadi ini adalah interaksi antara tanaman, baik itu yang satu spesies ataupun yang beda spesies. Nah, ketika tanaman itu terserang oleh hama, maka tanaman itu akan mengeluarkan senyawa. Ada dua versi, ada yang namanya japonic acid, ada yang namanya HPV, di mana senyawa itu dibaca untuk memberitahu ke teman satu spesiesnya bahwasanya woro-woro, aku keserang, tolong kalian siap-siap. Begitu. Ya, dia memberitahu kepada teman satu spesiesnya, kalian siap-siap, oh ini saya sudah keserang sama hama ini. Begitu. Nah, tapi karena begitu kompleksnya interaksi dalam sebuah ekosistem, nah senyawa itu berkembang menjadi senyawa yang itu nantinya dibaca oleh musuh alami si hama itu sebagai penanda bahwasanya di situ ada inang atau mangsa sana. Nah, seperti itu menariknya dalam konsep di interaksi antara tanaman dan juga serangga. Seperti ini contohnya ya. Gitu. Oke, bahkan ada kajian juga misalnya dengan kita menggunakan BGBR atau menggunakan mikroba pembenah tanah atau mikroba yang sifatnya bisa memicu pertumbuhan tanaman seperti Trichoderma, mycorrhiza, dan mungkin BGBR, ternyata dia juga bisa menginduksi ketahanan tanaman dari penyakit. Bisa menginduksi. Karena basisnya begini, tanaman sehat, maka tanaman akan lebih kuat. Begitu, contohnya seperti itu. Itu ya, beberapa gambaran. Kalian juga ada gambaran juga begitu. Nah, seperti ini nanti terlalu kompleks, nanti kapan saya jelasin. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Jadi penting sekali untuk kalian paham ya bahwasanya tanaman pangan, apalagi tadi pangan, kemudian perkebunan, tebu, kakao, kopi, sawit dan seterusnya, tanaman buah seperti jeruk dan buah naga, kemarin juga sudah ya. Ada juga tanaman hortikultura, nanti kita akan dua ya, tanaman hortikulturanya. Yang pertama adalah si brassicae ini, yang kedua adalah si cabai merah. Cabai merah ataupun mungkin nanti besok kita punya cabai merah besar. Gitu ya. Jadi kalian harus tahu, karena saya yakin kalian belum tahu terkait dengan brassicae. Jadi nanti kalian ada wawasan tambahan. Ya bahwa saya tanaman brassicae itu banyak sekali ya Pak ya. Bahkan ada sekarang adanya kubis merah dan macam-macam. Itu adalah hasil persilangan. Kalau kalian tahu, saya pribadi saya lebih suka dengan kale. Secara subjektif ya. Karena kalau kita bicara, makanya saya penasaran dengan Brussels sprout, saya bicara dengan tadi yang pembesaran di batang, saya masih penasaran. Kayak apa sih rasanya gitu. Tapi selama ini saya lebih suka dengan kale, karena kale itu secara harganya mahal. Selain bisa jadi cuan begitu ya. Kale itu juga dia itu diklaim sebagai the queen of vegetable. Atau ratunya sayuran. Atau kata orang dia adalah superfood. Karena kandungan kale itu begitu hampir sempurna. Gitu ya. Jadi paling enggak khazanah kalian itu enggak cuma soal padi, jagung, kedelai, jeruk, bahkan tadi ada pengembangan ke arah itu. Karena jujur di Jember itu juga masih punya potensi. Karena selama ini kan yang bisa menghasilkan tanaman-tanaman seperti itu kan rata-rata kan dari Malang, dari Batu. Jadi di Jember pun bisa. Ya, nanti penyesuaian saja.
Oke, saya kira cukup untuk hari ini terkait dengan hama pada tanaman brassicae. Untuk next kita akan masuk ke hama sebagai tanaman hortikultura yang lain, itu adalah cabai merah besar. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bapak. wabarakatuh.